semuanya, tetap sehat dan bersemangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kelajuan dan kecepatan, percepatan dan perlambatan, serta grafik hubungan antara S dan T dan V dan T. Nah, di sini tampak bahwa kelajuan tidak sama dengan kecepatan. Kalau yang lalu kita sudah mempelajari ternyata jarak dan perpindahan juga tidak sama, maka kelajuan dan kecepatan juga tidak sama loh. Kelajuan itu menunjukkan seberapa cepat benda itu bergerak. Misalnya ketika mengendarai sebuah sepeda motor. Pada sepeda motor itu ada sebuah alat di dekat stang motor itu akan menunjukkan angka seperti 40 km per jam atau 60 km per jam. Nah, itu adalah angka apa? Itu adalah angka kelajuan. Jadi kalau kita mengendarai motor itu 60 km per jam, berarti akan lebih cepat, akan lebih laju dibanding jika kita mengendarai motor dengan angka 40 km per jam. Nah, jadi cepat atau lambatnya benda bergerak dalam waktu tertentu tanpa memperhatikan arah, mau belok ke gang yang kiri, ke gang yang kanan, atau lurus, tanpa memperhatikan arah, angka yang ada di alat ukur itu tetap akan menunjukkan pada nilai tertentu. Itulah yang kita sebut dengan kelajuan. Karena tidak memperhatikan arah, maka kelajuan disebut juga dengan skalar. Alat tadi yang ada di kendaraan motor ataupun di mobil itu yang kita sebut dengan speedometer. Nah, karena dia tidak memperhatikan arah, berarti dalam menghitung rumusnya itu menggunakan rumus jarak. Nah, jadi V itu menunjukkan lambang dari besaran kelajuan. V ya, menunjukkan lambang dari kelajuan. Nih, V sama dengan S per T. Untuk mempermudah mengingat, kita bisa menggunakan bantuan segitiga rumus. Nih, jadi yang berada di posisi atas adalah S. Yang berada di posisi bawah adalah V dan T. Jadi ingat, V adalah lambang dari kelajuan. Satuannya kalau dalam satuan internasional itu adalah M per S. Bisa juga kalau yang berada di kendaraan bermotor kita itu menggunakan satuan kilometer per jam. Nah, bagaimana dengan kecepatan? Kecepatan itu menyatakan seberapa cepat benda bergerak pada arah tertentu. Nih, kata kuncinya ada pada arah tertentu. Jika ada arah tertentu, berarti kecepatan benda bergerak itu juga memperhatikan perubahan posisi benda itu dalam waktu tertentu. Karena memperhatikan arah, memperhatikan perubahan posisi, maka kecepatan itu termasuk ke dalam besaran vektor, ya, termasuk besaran vektor. Alat ukurnya dinamakan dengan velocitometer. Bagaimana dengan rumusnya? Rumusnya sebenarnya sama. Yang beda adalah kalau di kelajuan menggunakan jarak, kalau di kecepatan menggunakan perpindahan. Ya, namun rumus segitiga umumnya boleh saja kita menggunakan simbol ini. Hanya perlu kamu tahu kalau perpindahan kita beri simbol delta S karena merupakan perubahan posisi ataupun S yang di atasnya diberi garis. Sedangkan untuk kecepatan juga sama, karena dia besaran vektor, maka dia V kasih garis atas huruf V-nya. Sedangkan untuk kelajuan hanya cukup V saja. Itulah dia perbedaan kelajuan dan kecepatan. Yuk, kita perdalam pemahaman dalam soal matematis. Nih, perhatikan soalnya ya.
Sam berlari dengan rute ACB. Yuk kita lihat ini. Rute ACB artinya dia dari A, lihat garis yang hijau ke C, lalu ke B, kembali ke B. Dari posisi A tuh X1-nya 2 meter. Nih, satunya 2 meter. 2 meter ya, dianggap 2 meter. Menuju ke arah kanan, sebutkan kanan ya, kanannya kita ya. Dan sampai pada posisi C yaitu 8 meter, ke posisi kedua. Kemudian berbalik ke posisi ketiga, yaitu pada posisi 7 meter di titik B. Nah, ini kita ilustrasikan dalam sumbu koordinat X. Jika waktu yang digunakan adalah 2 sekon, berapa sih kecepatan dan kelajuannya Sam? Nah, pertama-tama tentunya kita harus tulis dulu nih, diketahui ya. Apa nih yang diketahui? Tadi ada posisi awal di X1 di 2 meter. Kenapa gunakan X? Karena ini jaraknya horizontal, jadi bisa diilustrasikan pada sumbu koordinat X. Kemudian X2, X1 berarti di titik A ya. Kemudian X2 itu di posisi C, itu 8 meter. Kemudian di posisi ketiga, X3, posisi B, dia berada pada 7.7. Nah, kemudian selain itu juga diketahui waktunya, time. Nah, kalau untuk suhu pada topik yang lalu kita menggunakan simbol T-nya kapital, T besar. Kalau untuk waktu kita menggunakan T-nya kecil, time ya. 2 sekon. Sekon itu adalah detik. Apa nih yang ditanya? Yang ditanya yang A adalah kecepatan. Jadi kecepatan kita pakai P-nya ada garis ya. Kita garis. Nah, sedangkan untuk kelajuan kita menggunakan lambang P saja. Nah, kita lihat mencari kecepatan. Tadi kecepatan adalah besaran vektor. Jika kecepatan adalah besaran vektor, berarti rumus kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan dibagi waktu. Nah, tapi kita pertama-tama harus tentukan dulu perpindahannya berapa ya. Nah, perpindahan masih ingat dong, yang kita lihat adalah posisi awal dan posisi akhir. Posisi awalnya ada di titik A, posisi akhirnya ada di titik B. Nah, terpisah berapa mereka di sini? Terpisah berapa di sini? Nih, kita lihat. Dari titik A ke titik B. Bisa berapa? Jika kita hitung seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kita bisa menggunakan selisih dari 7 dikurang 2. 7 dikurang 2. Nah, bagi waktu yang ditempuh adalah 2 sekon. Berarti sama dengan 7 kurang 2 adalah 5. Bagi 2 ini adalah 2,5. Di situ satuannya adalah perpindahannya meter, waktunya sekon. Jadi kecepatan yang dialami oleh Sam adalah 2,5 meter per sekon. Ingat ya, perpindahan diperuntukkan pada kecepatan. Kemudian yang B, kita mencari nilai kelajuan. Nah, kita mencari nilai kelajuan. Rumusnya sama, yaitu P sama dengan S bagi T. S di sini tentunya adalah jarak. Jarak yang ditempuh adalah totalnya, yaitu lintasan dari A ke C, kemudian ke B.
A ke C, berarti berapa itu? 2 ke 8. Berarti terpisah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian balik lagi 7 ke B. Jadi kita bisa menuliskan 6 tambah 1 dibagi dengan waktunya 2. Jadi 7 bagi 2 sama dengan 3,5 meter per sekon. Nah, beda kan nilainya? Oke. Yuk kita latihan lagi biar lebih jelas, lebih paham. Nah, Hugen berjalan ke selatan sejauh 80 km. Kita sketsa dulu. Kemudian berbalik arah ke utara. Buat dulu simbolnya di sini, dia ke selatan sejauh 80 meter. Berbalik arah ke utara menempuh jarak 50 meter. Ke selatan kita balik 50 meter. Nah, sampai di sini. Ke utara. Jauh 50 meter. Waktu yang dibutuhkan adalah 50 sekon. Hitunglah berapa kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata Hugen dalam perjalanan. Nah, kita tulis diketahui. Ini adalah posisi mula-mula ya. S pertama berarti ya. S1 yang sudah ditempuhnya adalah 80 meter. S keduanya adalah 50 meter. Waktu yang dibutuhkan adalah 50 sekon. Yang ditanya A, berapa kelajuan rata-ratanya di B. Sedangkan yang ditanya di B adalah berapa kecepatan rata-ratanya. Berarti data P atau P topi. Nah, mari kita jawab. Nah, kalau mencari kelajuan berarti kita menggunakan jarak ya. Kita boleh tulis seperti ini. P sama dengan kan S bagi T. Jadi P itu adalah jarak bagi waktu. Nah, di situ kita harus hitung dulu jaraknya berapa yang sudah ditempuh oleh Hugen. Yang pertama adalah 80 meter, yang kedua adalah 50 meter. Berarti 80 meter tambah 50 meter dibagi dengan 50 detik. Nah, berarti P-nya sama dengan 80 bagi 50. Tambah 50 adalah 130 meter dibagi dengan 50 detik. Jadi sama dengan 130 kita bagi dengan 50. Ada 1 nol masing-masing ya. Bisa kita coret. Tinggal 13 bagi 5. Ya, hasilnya adalah 2,6 meter per sekon untuk kelajuan. Tadi kita coret namanya ya. Nah, sekarang kita mencari kecepatan rata-rata. Berarti kita harus menentukan dulu perpindahannya. Perpindahannya berarti silakan kita lihat posisi awal dan posisi akhirnya. Posisi awalnya berada di ini. Posisi akhirnya ada di sini. Nah, berarti sudah berpindah sejauh nih, ini yang kita cari. Ups. Lalu area nih. Ini lagi ya perpindahannya. Berarti tinggal kita lakukan apa? Selisih ya.
Kita lakukan selisih. Ini gue tulis dulu kata-kata di sini biar kamu ingat. GP sama dengan perpindahannya berarti selisih dari 80 dengan 50 dibagi dengan waktunya, waktu tempuhnya 50 sekon. Jadi V sama dengan 30 dibagi 30 meter dibagi dengan 50 sekon. Jadi kecepatannya adalah 0,6 meter per sekon. Berbeda ya kelajuan dan kecepatan. Oke, bagaimana? Sudah lebih paham? Yuk, latihan lagi. Hewan yang paling lamban yang pernah ditemukan adalah seekor kepiting yang ditemukan di Laut Merah. Hewan ini bergerak dengan kelajuan rata-rata 5,70 km per tahun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh kepiting untuk menempuh jarak 100 km? Kita tulis dulu diketahui. Kepiting ya di Laut Merah. Kelajuan rata-rata berarti kelajuan adalah V sama dengan 5,70 km per tahun. Ini bukan per jam loh ya, tahun. Lambat sekali ya di jalannya. Jaraknya S sama dengan 100 km. Berapa lama dia bisa sampai untuk jarak 100 km? Jadi waktu atau lamanya itu namanya time. Di T yang tanya. Jawab. Nah, berdasarkan rumus segitiga tadi, Guru gambarkan lagi biar bisa ingat kembali rumusnya. Tadi posisi di atas adalah S, di bawah itu ada P dan T. Nah, kita mau mencari T. Kita mau mencari T, berarti kita tutup T-nya. Tersisa S dan V, berarti T sama dengan S dibagi V. Nah, itu kan komponen yang diketahui. S di sana adalah 5,70 km per tahun. Kemudian X terus terbalik ya. Sebentar. S 100 km. Salah tulis. Kemudian V-nya 5,70 km per tahun. Nah, bagaimana menghitung ini? 100 bagi 5,70. Kita tinggal jadikan 100 km. Per itu boleh kita tulis bagi seperti ini ya. Nah, 5,7 berarti artinya 570. Di situ kan kita tulis 570 gitu ya. 570 km per tahun per dengan ada 2 angka belakang koma, jadi per 100 supaya tidak lagi desimal. Lebih enak kita hitung jika dalam pecahan ya. Nah, biasa. Bagi boleh jadi kali 100 km kali dengan kita balik. Pecahan yang kedua kita balik pecahan biasa yang kedua. Jadi 100 dibagi dengan
570. Ada dong yang bisa kita coret ya. Ada 1 0 yang bisa kita coret. Coret 0, 1. Tapi menjadi 100 kali 10. Jadinya adalah 1000. 1000 kita bagi dengan 57. 1000 km kita bagi 57 km per tahun. KM-nya bisa kita coret ya. Jadi satuan dari waktunya adalah tahun. 1000 bagi 57 kurang lebih adalah 17,54 tahun. 17-an tahun baru sampai untuk mencapai jarak 100 km. Wah, lama ya. Oke, baik. Nah, demikian contoh yang ini. Semoga kalian bisa lebih paham. Nah, masih ada soal lagi. Kita harus banyak berlatih agar lebih memahami materi kelajuan dan kecepatan. Sebuah bus melaju di jalan tol yang lurus selama 30 menit pertama. Bus itu menempuh jarak 45 km, 15 menit selanjutnya menempuh jarak 15 km, dan 15 menit selanjutnya menempuh jarak 12 km. Tentukan kelajuan rata-rata bus tersebut dalam satuan kilometer per jam dan meter per sekon. Nah, tadi seperti yang sudah dikatakan di awal bahwa satuan dari kelajuan ataupun kecepatan, kalau SI-nya adalah meter per sekon. Tapi bisa juga dalam satuan kilometer per jam. Boleh nggak kilometer per menit? Silakan. Boleh nggak kilometer per tahun? Juga silakan. Tapi kita juga harus sesuaikan dengan konteks soalnya. Oh, soalnya mintanya kilometer per jam. Berarti nanti menit juga harus ubah ke jam. Ubah ke meter per sekon, berarti juga harus ubah ke sekon. Nah, kalau menit ke sekon kan nanti angkanya besar nih. Jadi kita punya cara untuk menghitung, mengubah, mengkonversikan satuan km per jam ke m per s ataupun m per s ke km per jam. Nah, jika kita mau mengubah dari km per jam ke m per s, maka yang kita lakukan adalah kali dengan 1000. Karena kilometer ke meter kan kali 1000 nih. Per, kenapa per? Karena di sini ada per. Ada per jam, ada per sekon. Kita juga ikut tulis per. 1 jam berapa sekon? 3.600. Ya udah per 3.600. Bagaimana kalau ingin mencari kebalikannya? Tinggal kita balik juga. Yang awalnya kali 1000 per 3.600, ketika kita konversikannya balik M per S ke KM per jam, jadilah 3.600 bagi 1000. Nah, mari kita selesaikan pertanyaan ini. Tulislah dulu diketahui. Di situ ada diketahui 3 waktu ya. Kita tulis T1, 30 menit. Kemudian T2, berapa menit? 15 menit. T3 dengan 15 menit juga. Nah, masing-masing waktu itu menempuh jarak yang berbeda-beda. Untuk T1, 30 menit pertama dia menempuh jarak 45 km. Ditulisnya S1, itu kondisi pertama. 45 pada 15 menit yang kedua menempuh jarak S2 berarti 15 km. Pada 15 menit berikutnya menempuh jarak berarti S3 sama dengan 12 km. Pertanyaannya, tentukanlah V titik-titik dalam km per jam dan meter per sekon. Yuk kita hitung. Kelajuan rumusnya adalah jarak bagi waktu. Jadi
jarak di situ kita harus hitung lintasan totalnya berapa. Ya, di sini jarak bagi waktu. Lintasan totalnya berapa di situ? Jadi kita tinggal jumlahkan saja. 45 km tambah 15 km tambah 12 km. Dibagi dengan waktunya. Waktunya kan masih menit nih, tidak apa-apa, kita tambahkan dulu. 30 menit, tambah 15 menit, tambah 15 menit. Nah, ini menit ya. Kita tetap harus biasakan lengkapi satuannya. Jadi P sama dengan 45 tambah 15, 60. 60 tambah 12, 72 km. Dibagi dengan 30 tambah 15 adalah 60 menit. Nah, yang diminta di soal adalah dalam bentuk kilometer per jam. Ini per menit, berarti menitnya kita harus ubah dulu ke jam. 1 jam 60 menit. Berarti 60 menit berapa jam? Tinggal dibagi. Untuk 60 bagi 60, jadi deh 1 jam ya. Nah, maka kelajuan rata-rata yang dialami oleh bus itu adalah 72 bagi 1. Itu 72 km per jam. Nah, jawaban yang pertama kita sudah dapat. Yaitu kelajuannya 72 km per jam. Sekarang bagaimana kita mengkonversikan ke meter per sekon? Berarti rumus yang kita gunakan adalah kilometer per jam ke meter per sekon adalah yang ini ya. Nah, yuk kita hitung. V sama dengan V-nya kan 72 nih. Kita kalikan dengan 1000 per 3600. Oke. Ada 0 yang bisa kita coret. Kita coret. 72 dan 36 juga bisa tercoret ya, tinggal 2 ya. Nah, berarti tersisa 2 kali 10, 20 meter per sekon. Ya, jadi jawabannya adalah 72 km per jam atau 20 meter per sekon. Nah, suatu benda yang cenderung bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap, kalau namanya kecepatannya tetap terus, berarti dia tidak mengalami gerak yang dipercepat ataupun gerak yang diperlambat. Sehingga kita katakan geraknya adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Ya. Oke, bagaimana? Sudah lebih paham ya? Kita lanjutkan lagi. Nah, ke aplikasi soal. Dua mobil A dan B bergerak saling mendekat. Nah, kita buat ilustrasi gambar. Yuk. Mobil berarti bikinnya pakai persegi saja. Ini mobil A. Saling mendekat dia bilang ya. Saling mendekat. Kita tulis dulu di sini mobil A. Ini mobil B. Nih, bergerak saling mendekat. Kita kasih panah. Berarti A mendekati B. Dan B mendekati A. Nah, seperti itu. Terpisah pada jarak 1200 meter. Nanti dari sini ke sini 1200 meter. Kedua mobil bergerak beraturan dengan kelajuan masing-masing 10 meter per sekon untuk A. Di VA, kita tulis di sini VA sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian mobil B dengan kelajuan di VB 15 meter per sekon. Nih kata kunci di soalnya. Jika mobil bergerak dalam waktu bersamaan, tapi mereka mau startnya sama-sama nih waktunya nih. 1, 2, 3, sama-sama bergerak dengan kecepatannya masing-masing. Kedua mobil akan bertemu pada detik keberapa? Nanti ditanyakan mereka bertemu pada waktu kapan. Nah,
Berarti dalam hal ini kita tahu waktunya adalah sama, waktu pertemuannya adalah sama. Nah, total jarak yang mereka tempuh, total kedua mobil itu akan menempuh 1.200 meter. Totalnya loh ya, yang ditempuh oleh keduanya. Berarti kita bisa menuliskan jarak yang ditempuh mobil A ditambah dengan jarak yang ditempuh mobil B akan sama dengan jarak total kedua mobil itu terpisahnya. Jarak total kedua mobil terpisah. Nah, berarti SA-nya berapa? Kan tidak tahu. SB-nya berapa? Juga tidak tahu. Tapi jarak total keduanya tahu, yaitu 1.200 meter. Nah, karena kita tidak tahu S-nya berapa, kita bisa menggunakan rumus. Kita masukkan rumusnya. Guru ingatkan lagi nih segitiga rumusnya. Tadi di sini S, ya kan? Ini V, kemudian ini T. Nah, berarti rumus S sama dengan apa dong? V kali T. Karena SA, maka jadilah VA kali T. Tambah SB berarti VB kali T. T itu apa? Waktu mereka berpapasan, waktu mereka bertemu di suatu titik. Nah, jarak yang dari kedua mobil itu totalnya adalah 1.200. Nah, VA-nya berapa? 10 kali T. Tambah VB-nya berapa? 15 kali T sama dengan 1.200 meter. Nah, kita bisa menggunakan konsep variabel aljabar hitungnya ya. 10 tambah 15 itu 25. T-nya tetap. Jadi T itu dianggap misalnya seperti variabel X. Yang aljabar kan berarti tinggal tambahkan koefisiennya. 1.200. Nah, berarti kalau kita mencari T sama dengan 1.200 dibagi 25. Kenapa bagi? Karena kan dia pindah ruas posisinya kali awalnya. Kali pindah ruas jadi bagi. Nah, kita hitung. Oke. Sini kita taruh 25. Jadi 1.200 kita bagi dengan 25. Hasilnya adalah 48 sekon. Nah, berarti mereka akan bertemu, misalnya bertemunya di sini, ketemunya di sini, ketemunya pada saat waktu 40 sekon, ya, 40 sekon. Inilah jawabannya, ya. Oke, jadi konsep ini harus dipahami ini. Nah, jadi kalau ditotalkan, dia sudah menempuh sekian jarak, yang A berarti kita namakan SA. Saya seperti ini, sudah menempuh di sini ini SA. Tadi B menempuh ke sini, namanya SB. Nah, ditotalkan adalah 1.200. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Ya, dapatlah hasilnya 48 sekon. Baik. Demikianlah pembahasan mengenai kelajuan dan kecepatan. Sekarang kita akan lanjut ke percepatan dan perlambatan. Nah, percepatan dan perlambatan berarti gerak itu ada gerakan yang dipercepat, ada gerakan yang diperlambat. Nah, jadi selama bergerak, kecepatan itu, benda itu kan pasti kecepatannya relatif berubah. Perubahan itu bisa berupa perubahan nilai saja, atau perubahan berupa arah, atau perubahan nilai dan arah. Nah, perubahan tersebut itu tadi ada yang lebih cepat, ada yang menjadi lebih lambat. Hal ini menunjukkan bahwa gerak yang terjadi kalau lintasannya lurus berarti adalah GLBB. Gerak yang dialami adalah GLBB, yaitu gerak lurus berubah pelan-pelan. Contoh geraknya apa? Gerak si penerjun payung, makin ke bawah makin cepat. Atau gerak buah kelapa tadi ya, yang jatuh dari pantainya. Gerak bola yang dilempar lurus ke atas, dilempar ke bawah.
Besaran yang digunakan untuk mengukur perubahan-perubahan itu kita namakan dengan percepatan. Percepatan berarti adalah pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Tiap satuan waktu ya. Nah, percepatan itu karena juga memperhatikan arah, berarti dia bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Nih, bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Dikatakan bernilai positif jika dia mengalami gerakan yang dipercepat, maka dikatakan GLBB dipercepat. Tapi bisa bernilai negatif jika dikatakan mengalami perlambatan. Nah, percepatan yang bernilai negatif inilah tadi yang disebut dengan perlambatan, jaraknya makin lambat ya, begitu ya. Nah, tanda positif dan negatif ini di dalam rumus harus dimasukkan ya. Jadi kalau nilainya dia diperlambat berarti negatif. Nah, nilai A-nya harus negatif. Jadi percepatan perlambatan lambangnya adalah A. Lambangnya adalah A. Ini rumusnya yang sering kali dipakai. Jadi VT sama dengan V0 tambah AT. Atau kalau ingin mencari jarak, S sama dengan V0 kali T tambah setengah kali A kali T-nya dikuadratkan. Ya. V0 0 berarti awal. Jadi kerumunan kelajuan awal atau kecepatan awal. Untuk kedepannya jika menggunakan istilah pada percepatan yang menggunakan kecepatan. Oke, konsepnya sama. Ya. Oke, yuk kita ke latihan soal. Nah, sedikit dulu catatan. Jadi suatu benda dikatakan mengalami gerak lurus berubah peraturan jika tadi ada perubahan kecepatan. Jika ada perubahan kecepatan, maka ada percepatan. Dan percepatannya itu bernilai konstan atau tetap. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Jadi diketahui V0 ya, sama dengan 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, T-nya sama dengan 10 sekon, ternyata mobilnya itu bertambah kecepatannya menjadi 4 meter per sekon di PT. 4 meter per sekon. Jadi ada perubahan kecepatan. Kalau kamu lihat dari angkanya dari 2 ke 4, jadi otomatis kita bisa katakan jaraknya adalah jarak yang dipercepat, ya kan? Jarak yang dipercepat. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih percepatannya? Berapa sih A-nya? Ya. Nah, jawab. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang ini. PT sama dengan V0 kali V0 tambah A kali T. Nah, PT-nya berapa di situ? 4. V0-nya berapa? Kita tulis dulu satuannya biar kamu tahu nanti rumus satuan dari A apa ya? V0 2 meter per sekon. Tambah A-nya tidak tahu, itu yang kita cari. T-nya 10 sekon. Nah, kita bisa pindah ruas ya. Yang dipindahkan siapa? Yang dipindahkan adalah si meter per sekon. Ini ya. Karena di sini nggak ada komponen A-nya, jadi kita pindahkan yang berupa angka saja. Nah, positif dia, pindah nanti jadi negatif. Di 4 meter per sekon dikurang dengan 2 meter per sekon. Sama dengan A kali 10 ya 10A, 2-nya sekon ya. 4 kurang 2 meter per sekon sama dengan 10A sekon. Nah, kita maunya cari A. 10A kan artinya 10 kali A. Berarti kali pindah. Jadi bagi A sama dengan apa bagi apa dong? Yang dibagi, yang terbagikan berarti 10. Nah, 10-nya taruh di bawah. 10-nya sekon kan tadi ya. Nah, di atasnya berarti 2 meter per sekon. Nah, berapa hasilnya? 2 bagi 10, 0,2. Satuannya apa? Karena per S lalu per lagi S, maka S-nya jadi per S kuadrat. Jadi satuan dari
A adalah meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Ini satuannya. Karena ini dipercepat, kan dari 2 ke 4 pasti dipercepat. Atau buktinya nilai A-nya positif. Maka ini namanya percepatan, bukan perlambatan. Bagaimana? Kita lanjut lagi ya ke soal berikut. Nih, Nick sedang mengendarai mobil dengan kelajuan 90 km per jam. Nah, 90 km per jam harus diketahui. Di V-nya ya, V mula-mulanya dia, yaitu 90 km per jam. Tiba-tiba sebuah bola mengelinding depannya. Ngerem dong dia. Kalau ngerem berarti berhenti dong. Berarti tidak ada melaju lagi. Jadi VP-nya 0. Terjadi pengereman. Kan mobilnya berhenti. Nih, jadi mobilnya kalau berhenti ya berarti otomatis VT-nya 0. Dia nggak memiliki kelajuan akhir lagi. Nah, itu terjadi dalam 3 sekon. 3 sekon. Berapa sih percepatan yang dialami oleh si Nick? Yuk kita pakai rumus yang tadi lagi nih. Ingat, yaitu VT sama dengan V0 tambah A kali T. VT-nya berapa tadi? 0. Sama dengan V0-nya 90 km per jam. Nah, berarti kita harus ada mengkonversikan satuan dulu dong. Nih, ini km per jam. Ini sekon ya. Nah, kita ubah ya km per jamnya ke satuan M per S. Masih ingat dong bagaimana caranya? Jadi 90 kalau dari km per jam ke M per S berarti apa? Dikali 1000 per 3600. 0 yang bisa kita coret ya. Kita coret 0. Kemudian 90 dan 36 kita masing-masing bisa bagi dengan 9. Ini bagi 9, ini tinggal 10. Ini bagi 9 tinggal 4. Jadi jadilah 100 bagi 4. Nih 100 bagi 4 adalah 25. Contohnya apa tadi? Kita ubahnya menjadi meter per sekon. Jadi V0 yang kita gunakan dalam perhitungan ini adalah 25 meter per sekon. Tambah A-nya tidak tahu, T-nya 3 sekon. Nah, berarti kita pindah ruas ya. Yang 25-nya itu ya, positif pindah jadi negatif. Nah, sama dengan A kali 3, berarti 3A. Nah, jadinya 0 kurang 25 min 25. Min 25 sama dengan 3A. Jadi kita mau cari A. Hanya pindah jadi dibagi. Nah, di situ min 25 bagi 3. Oke, min 25 bagi 3. Terus dulu 3-nya. Oke, 3 ya. Nah, jadi 25 bagi 3. Di situ ada min. Min bagi plus. Min bagi plus ya berarti tetap min. Min 8,33 meter per sekon kuadrat. Nah, karena nilainya min, maka berarti menunjukkan mobil mengalami perlambatan. Nah, juga karena dia ngerem berhenti, berarti mobil mengalami perlambatan. Kan nilainya min itu ya, artinya ya. Nah ya, min. Jadi dia mengalami perlambatan. Oke. Paham ya? Ingat-ingat loh rumusnya. Sering banget dipakai adalah. Oke. Ya. Masih ada lagi ya. Masih ada lagi. Nah ini coba kamu kerjakan sendiri ya. Nih. Kerjakan secara mandiri. Tuliskan di kolom komentar hasil.
Oke. Jadi pastikan kamu nonton video ini dan pahami ya, dan pahami. Ini mesti kamu kerjakan. Nah, kita akan bahas ke grafiknya ya. Kita akan bahas ke grafik ST dan PT. Nah, jadi grafik ST dan PT. Dalam gerak lurus terdapat grafik hubungan jarak terhadap waktu, hubungan kecepatan terhadap waktu. Jadi variabel T itu menunjukkan sumbu X, variabel V itu menunjukkan sumbu Y, dan S juga pada sumbu Y. Ya, jadi jangan terbalik ya. Jadi kalau dia bilang grafik ST, nah berarti S ini yang sebagai di posisi sumbu Y, T yang sebagai posisi sumbu X. Itu juga dengan PT. Nah, apa sih makna dari grafik ini? Coba perhatikan yang pertama ini. Ini artinya adalah, ini ketika kita kasih angka 0. Pada detik pertama, pada detik kedua, pada detik ketiga. Misalnya di sini 5. Ini 10. Ini kan teratur dia. Ini 15. Dari mana kamu tahu ini adalah GLB? Berarti kita harus cari V-nya. Kalau GLB kan V-nya tetap nih. Dari mana tahu kamu V-nya tetap? Tadi rumus V adalah S bagi T kan? S bagi T. Nah, kita kan angka-angka ini angka permisalan. Dia garisnya adalah lurus, ya linear maksudnya, dan teratur. Pada S5, S-nya 5, T-nya kan 1. Nah, 5 bagi 1, 5. Kalau hasil baginya selalu sama, berarti menunjukkan P-nya konstan. P-nya konstan berarti GLB. Gantian lagi, S-nya 10. Nih, kan kayak gini. Kan 5 kan ke sini. Nah, 10 kan ke 2. 15 kan ketiga gitu loh. Jadi ini 10 kita bagi dengan 2. 10 bagi 2 5. LV 3. Kita pakai misalnya 15 di situ. Bagi dengan 3. 5. Nah, angka-angkanya kan sama itu, semua tuh 5 tuh. Itu menunjukkan V-nya sama. Maka grafik yang pertama ini kita katakan sebagai GLB, grafik GLB. Karena tidak ada perubahan kecepatan, maka nilainya 0, A-nya nilainya 0. Begitu juga dengan ini, grafik yang kedua nih. Sekarang grafik antara V dan T. Kalau misalnya saya tadi taruh angka lagi, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, seterusnya. Ini nilai V, V-nya ya, saya 10 V-nya. Maka pada detik keberapapun, detik 1, detik 2, detik 3, nilai V-nya selalu 10. Nah, berarti V-nya tetap dong. Nah, berarti ini juga termasuk GLB. Untuk GLBB, nah perhatikan pada grafik berikutnya. Ini ya. Nih, ada 4 contoh grafik pada GLBB. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Nah, ini bagaimana dikatakan dipercepat? Perhatikan, misalnya kita taruh angka di sini kan 0. Nah, di sini taruh angkanya misalnya detik ke-5. V-nya 10. Nah, artinya apa? Ketika pada detik ke-0, ya V-nya 0. Ketika detik terakhir, detik ke-5, V-nya udah jadi 10. Nih, V-nya udah jadi 10. Berarti kan artinya ini pergeseran ada ya. Ini artinya adalah V akhirnya menjadi lebih besar. Jadi yang mula-mula itu kita sebut dengan V0. Mula-mula itu kita sebut dengan V0. Nah, yang terakhir itu adalah kita sebut dengan VT. Nah, ternyata VT lebih besar dari V0. Nih, VT lebih besar dari V0. Maka dia dikatakan geraknya dipercepat. Begitu juga dengan yang diperlambat. Coba dilihat diperlambat. Misalnya di sini taruhnya 0.
Taruhnya sini 5 detik tadi. Ini taruhnya 10 lagi, sama, biarkan sama. Nah, pada saat 0 detik, dia sudah mulai akan melaju dengan kecepatan 10 meter per sekon. Namun pada saat detik kelima, ternyata dia jadi 0. Nah, berarti menunjukkan siapa yang lebih besar? Yang nolnya. Yang nolnya lebih besar, yaitu 10. Dan VT-nya adalah 5. Yaitu pada detik kelima VT-nya itu 0. Pada detik ke-0, V0-nya adalah 10. Maka menunjukkan kecepatan akhirnya itu lebih rendah. Maka dia diperlambat. Nah, jadi kalau kita kasih panah, kalau dia makin naik itu ya, naik seperti ini, dari ininya, posisi nolnya ya, maka dia adalah dipercepat. Tapi kalau dia turun seperti ini, maka dia diperlambat. Ya, LBB diperlambat. Ya, oke. Ini bukan A-nya 0 ya, salah. Tetap ada namanya percepatan. Jadi ada A. A-nya juga cenderung tetap. Oke, itulah dia grafik ya. Hubungan grafik ST dan PT. Harus bisa bedain ya antara grafik yang GLB dan GLBP. Nah, ini sekedar tambahan informasi. Nah, ini alat ini adalah ticker timer. Ticker timer ya. Ini ada pitanya nih. Pita yang warna putih nih. Nah, penampakannya nih warna hitam ini. Kita taruh ban dulu atau beban di atas ini seperti troli lah, kita namakan ini troli yang kotak kayu ini. Kita gerakkan dia akan bergerak. Nah, di pita ini akan terbentuk titik-titik putih ini. Jika titik-titik ini jaraknya sama, maka dia geraknya pasti beraturan, kecepatannya sama. GLB namanya. Tapi kalau jaraknya berbeda, yang awalnya jauh, lalu makin lama makin cepat, makin dekat. Kalau makin cepat kan pasti titiknya makin dekat. Maka dia GLB-nya dipercepat. Tapi kalau awalnya dia cepat, lalu makin lama nah, berarti titiknya udah semakin menjauh, maka dia geraknya diperlambat. Itu ya. Jadi alat yang digunakan untuk mencatat kecepatan sesaat suatu benda itu namanya ticker timer. Ticker timer. Nah, bagaimana sih menyelesaikan soal yang ada grafiknya? Yuk, coba kita selesaikan. Coba selesaikan. Ya, ini kan ada grafik nih. Kalau kamu melihat grafik ini, kira-kira bisa tahu nggak nih? Ini grafik GLB atau GLBB. Nah, kita lihat tadi di sini kan. Saya lihat dari mana tadi. Kita membuat perbandingan antara ini dan ini. Ini teratur nggak? Sama nggak gerakannya? Sama kan? Nah, berarti dia ada termasuk gerak GLB ya. GLB. Jadi grafik ini namanya GLB. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Berapa sih kecepatannya? Kecepatan kan apa? S bagi T kan? V sama dengan S bagi T. Nah, S di situ yang ada angkanya yang mana? Yaitu ini. 18, waktunya di sini. Nah, 9. Jadi kita bisa hitung deh kecepatannya. Sama dengan 18 bagi 9. Jadi kecepatannya 2 meter per sekon. Lalu SA-nya berapa? Nih ditanya SA-nya berapa di sini. Jadi kita melihat yang ini. Nah, rumus S apa? V kali T. V kali T. Karena ini GLP kan V-nya sama. Jadi kita bisa menggunakan V-nya adalah 2. Waktu pada lintasan A berapa di sini? 3 kan? Berarti 2 kali 3. Sama dengan 6 meter. Berarti jarak di lintasan A adalah 6 meter.
Begitu juga kalau kita mau cari yang di lintasan B. Nah, coba dilihat lintasan B nih. Nih ya. Nah, kecepatan yang digunakan juga sama, yaitu menggunakan rumus S sama dengan V kali T. V-nya tetap, yaitu 2. Kali waktunya di situ 6. 2 kali 6, 14 meter ya. Nah, jarak yang ditempuh partikel hingga detik kelima. Jadi tanyanya S ketika detik yang 5. Sama. Jadi kita cari S5 jadinya ya. Jadi kita mencari S5 jadinya. Rumusnya adalah V kali T. V-nya tetap menggunakan 2. T-nya adalah detik yang kelima. 2 kali 5 tadi 10 meter. Jadi pada detik kelima dia menempuh jarak 10 meter. Lalu yang F, jarak yang ditempuh partikel dari 2 hingga ke 10. Nah, dari 2 hingga ke 10. Berapa dong jaraknya? Jarak yang ditempuh partikel dari T2 sekon hingga T10 sekon. Nah, untuk menguji pengetahuanmu, kamu yang coba kerjakan ya. Tuliskan juga di kolom komentar. Untuk yang F ya. Untuk yang F. Tulis dulu. Dicari ya. Oke. Di sini dulu soalnya. Nah, kita lanjut lagi. Masih ada satu soal. Nih. Ini kalau soal seperti ini kita bisa tahu ini adalah gerak lurus berubah beraturan. Tahu dari mana? Yo, nih ya. Awalnya 5 kecepatannya. Berubah jadi 10. Jadi ada perubahan kecepatan di situ. Maka ini namanya GLBB ya. Ada perubahan P. Percepatan yang dialami. Jadi kan kita bisa tulis dulu nih diketahuinya ya. Itu kan V0 sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian VT sama dengan berapa? 10 meter per sekon. Ditanyakan A ya. A itu percepatan. B itu S. Nah, mari kita jawab. Jadi tadi rumusnya apa? VT sama dengan V0 tambah A kali T. Di VT sama dengan V0-nya 5. Tambah A-nya tidak tahu, tambah T-nya 10 sekon di situ ya. Tambahkan di sini T-nya 10. Di grafik itu nampak ya ada 10 sekon ya. T-nya ya. Nah, kita hitung VT-nya tadi 10 ya. VT-nya 10. Jadi 10 kurang 5. 5-nya pindah 2 sama dengan 10A. Jadi 5 sama dengan 10A. Jadi A sama dengan 5 bagi 10. 10-nya pindah 2 jadi bagi 0,5 meter per sekon kuadrat. Oke. Jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh berarti S. S tadi apa rumus S? Ayo coba diingat-ingat lagi. Rumus S. Yang tadi, yang sebelumnya kita sudah mencari ya. Kamu yang sudah mencari. Nah, bagaimana kalau kamu juga mencari ini ya? Biar kamu juga menunjukkan pemahaman. Oke, cari ya. Tuliskan juga di kolom komentar. Pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas ya. Baik, sampai di sini pembahasan kita mengenai besaran kelajuan, kecepatan, percepatan, dan grafik hubungan ST dan PT. Coba ditonton kembali agar lebih paham lagi ya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.